Bab 442. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Anda sangat terkonsentrasi dan skill Blacksmith's Legendary Endurance telah diaktifkan. Vitalitas, pertahanan, dan ketangkasan akan naik 200% selama 1 jam. Produksi, Longsword, telah selesai. Tingkat skill, Witness of God's Weapon, skill Blacksmith's Legendary Craftsmanship telah meningkat dari level 7 ke level 8. Witness of God's Weapon, Blacksmith's Legendary Bread level 8. Telah meningkatkan statistik item sebesar 20%. Mulai saat ini, Grid dipenuhi dengan kecemasan besar. Kemungkinan Blacksmith's Legendary Bread diaktifkan lebih kecil dari Blacksmith's Legendary Endurance. Masih ada 0,2% yang tersisa dari skill Blacksmith's Legendary Craftsmanship. Jadi mengapa itu naik level? Ini, mungkin. Mungkinkah item yang harus ia berikan akan memiliki peringkat legendaris? Grid menggigil, ketika situasi terburuk datang ke pikiran. Blacksmith's Legendary Bread level 6 telah diaktifkan. Blacksmith's Legendary Bread level 6 telah meningkatkan statistik item sebesar 8%. Item jenis pertumbuhan, Longsword tertutup Transcendent, telah berhasil diproduksi. Sebagai pemain pertama yang menghasilkan item jenis pertumbuhan, titel, Hurricane Absolute Truth of Battle Gear, telah diperoleh. Efek titile, peningkatan hasil XP item, akan selalu berlaku. Item yang lebih besar dari item legendary, hilang. Dia merasa sakit. Itu seperti pemenang lotre kehilangan hadiahnya. Grid frustrasi. Item jenis pertumbuhan. Semakin kuat semakin banyak digunakan. Itu bisa mengumpulkan pengalaman di PvP dan PvP, meningkatkan peringkat. Statistik mereka tinggi dibandingkan dengan item dengan peringkat yang sama, dan statistik mereka meningkat, dengan setiap peringkat yang naik. Item tipe pertumbuhan dikelompokkan menjadi 2 tipe. Pertama, item yang dimiliki oleh jiwa tertentu. Setiap kali pangkat item naik, keterampilan atau atribut yang dimiliki jiwa ketika masih hidup mekar. Jumlah dan kekuatan keterampilan dan statistik bervariasi sesuai dengan peringkat jiwa. Dan itu mungkin tidak sesuai dengan tuannya. Ada cerita khusus yang berhubungan dengan jiwa, artinya kemungkinan ada pencarian tersembunyi. Cincin Elphinstone dan Iaruk diperoleh setelah Right Elphinstone termasuk dalam kategori ini. Belum ada yang tahu peringkat jiwa dari Elphinstone dan Iaruk. Kedua, item tanpa jiwa. 1 opsi ditambahkan setiap kali peringkat meningkat. Karena opsi ditambahkan untuk membantu pengguna alih-alih acak, semakin tinggi peringkat, semakin baik kompatibilitas dengan pengguna. Dengan kata lain, itu memiliki karakteristik yang mirip dengan item kelas. Kekuatannya lebih stabil dibandingkan dengan mereka yang berjiwa. Tapi, itu juga berarti sulit untuk menikmati efek dramatis. Sealet Transcendent Sword milik Grid ada tipe ini. Tidak peduli apapun, nilainya astronomis. Dunia masih diam. Petik 2. Ratusan ribu penonton memenuhi Stadion Nasional Stade de France dan jutaan penonton yang menonton TV dan internet menahan napas. Dari orang-orang ini, 99,99% menyadari konsep item tipe pertumbuhan. Namun, mereka tidak memiliki pengalaman melihat itu. Sehingga, dampak dari pekerjaan Grid sangat bagus. Ini adalah item yang sebagian besar pemain mungkin tidak bisa dapatkan sepanjang hidupnya. Grid membuatnya secara langsung. Petik 1. Dia bukan hanya blacksmith legendaris. Langkah kaki yang ditinggalkan Grid semuanya legendaris. Tuan rumah membuka mulutnya sementara semua orang terpikat. Seperti yang aku umumkan sebelumnya, kriteria penyaringan item untuk pertandingan ini adalah nilai. Daftar 23 pedang yang diproduksi oleh Blacksmith muncul di layar. Nilainya diukur dengan peringkat dan kinerja. Seperti yang kamu lihat, pedang Panmir dan Steng memiliki peringkat terbaik, sedangkan Panmir memiliki kinerja terbaik. Pekerjaan Grid tidak disebutkan. Itu alami. Agar kinerja bagus, dibutuhkan peringkat yang lebih tinggi. Grid membuat item jenis pertumbuhan, tapi Longsword memiliki peringkat normal, yang berarti kinerja lebih rendah daripada Longsword Panmir. Tapi, itu hanya cerita untuk saat ini. 13 hakim yang diam mulai membuka mulut mereka. Kita harus mempertimbangkan nilai potensial dari barang tersebut. Item dengan potensi tertinggi jelas merupakan Longsword dari Grid. Performa akan meningkat, seiring peringkatnya menjadi lebih tinggi. Sudah jelas jika Longsword Grid akan berkinerja lebih baik daripada Longsword Panmir. Selain itu, Longsword Panmir memiliki kelemahan. Kondisi penggunaan ditambahkan. Performa sangat bagus, tapi kegunaan dan nilai item akan berkurang, jika kondisi penggunaan ditingkatkan. Dengan demikian, ke-13 hakim telah memutuskan jika pekerjaan Grid adalah yang terbaik. Kami akan memberikan medali emas untuk Grid. Tidak ada reaksi balik terhadap keputusan hakim. Tidak ada ruang untuk membantah. Wah! Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ribuan orang berteriak dan merayakan kemenangan Grid. Panmir juga mengaku kalah. Tapi, ada masalah. Grid ingin menolak medali emas. Aku lebih suka pedangku, daripada medali emas. Melalui kompetisi ini, Grid belajar prinsip-prinsip di balik membuat item jenis pertumbuhan. Itu untuk mengikuti metode produksi item yang ada, tapi untuk memaksakan kekuatan yang tidak dapat diwujudkan dengan metode produksi.
Namun, itu tidak mudah untuk dibuat. Apa yang akan terjadi, jika dia membuat item sesuai dengan metode produksi? Bahkan jika dia membuat 1.000 atau 10.000 item di masa depan, keberuntungannya berarti itu tidak realistis baginya, untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Sial, beri aku pedangku. Grid putus asa. Dia bertekad untuk mendapatkan kembali Sealet Transcendent Sword yang ada di tangan tuan rumah. Untungnya, kata-kata Grid tidak diteruskan ke pemirsa. Itu adalah kekuatan opsi bisu. Apa yang dikatakan Grid? Bukankah dia marah pada tuan rumah? Tidak, mengapa kita tidak bisa mendengar suara Grid? Para hadirin bergumam, ketika mereka mulai mendeteksi atmosfer yang aneh. Direktur Yun Sangmin dari grup SA dan Perdana Menteri Prancis mendekati Grid. Itu untuk menempatkan medali emas di leher Grid. Oh, Grid, senang bertemu denganmu. Aku menyaksikan tindakan kamu dengan baik. Perdana Menteri Prancis menyambut Grid dalam bahasa Korea yang buruk. Mungkin ada beberapa orang di dunia yang akan menolak jabatan tangan dari politisi berpangkat tinggi di negara lain. Tapi, Grid menolak. Tidak, dia bahkan tidak melihat Perdana Menteri Prancis. Grid hanya tertarik pada longsword-nya. Grid mulai membentuk kepalan ketat. Dia hampir kehilangan kesabaran, ketika Direktur Yun Sangmin berbisik padanya. Grid, pekerjaanmu akan ditampilkan selamanya di Hall of Fame dan menerima banyak pujian. Banyak orang akan menghargai pekerjaanmu dan menghormati pencapaianmu, meningkatkan nilaimu. Jadi, jangan terjebak pada manfaat langsung dan tenang. Aturannya adalah aturan, tidak menempel pada mereka, hanya akan memberinya kerusakan. Grid mengidentifikasi peringatan Direktur Yun Sangmin dan akhirnya mengendalikan emosinya, menundukkan kepalanya. Terkutuk. Petik 2. Jepret. Jepret, jepret. Foto diambil dari Perdana Menteri Prancis, yang nyaris tidak berhasil menekan perasaannya yang tidak menyenangkan, menempatkan medali emas di sekitar leher Grid yang mengerutkan kening. Bukankah seharusnya peraih medali emas bersuka cita? Penampilan Grid saat ini mirip dengan Sohan Ki-chung di Olimpiade Berlin. Itu sungguh mengerikan. Aku akan melampauimu di kompetisi nasional berikutnya. Grid, aku benar-benar belajar banyak hari ini. Itu adalah pengalaman yang berharga. Jika aku mendapat kesempatan, aku akan menemuimu lagi nanti. Petik 2. Kata-kata Blacksmith, termasuk Panmir dan Steng, tidak mencapai telinga Grid. Dia terkunci dalam pemikiran yang mendalam. Kenapa aku begitu sial? Dia sudah menyadari jika dia bukan orang yang beruntung. Tapi, dia tidak pernah membayangkan jika nasib buruk ini akan memegang pergelangan kakinya selama hidupnya. Mengapa ini item teratas, saat aku tidak bisa menyimpannya? Kenapa itu tidak muncul biasanya? Sialan. Tunggu. Grid sedang berjalan menyusuri koridor, ketika dia tiba-tiba tersenyum. Itu karena, dia punya ide yang menarik. Jika aku terus melawan dan melakukan yang terbaik, suatu hari nanti aku akan mengatasi nasib burukku. Ini hanya percobaan. Benar sekali. Pada saat ini, Grid merasa bahwa dia bisa mengatasi cobaan dari langit. Ya, mari kita lihat siapa yang akan menang. Seperti biasa, dia akan menjadi pemenang terakhir. Grid bersumpah untuk melawan langit, ketika dia mulai mengendalikan pikirannya. Lihat kembali kompetisi nasional ini. Aku punya banyak hal. Dia belajar cara membuat item jenis pertumbuhan dan mendapatkan medali emas. Pedang adalah pengorbanan kecil, untuk mendapatkan barang-barang berharga ini, jadi pikirannya tenang. Ini menarik. Fakta yang sama bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kebanyakan orang secara alami tahu ini, tapi Grid hanya menemukannya, ketika dia dewasa. Seseorang datang ke arahnya, ketika dia mulai bersenandung. Kompetisi nasional yang panjang sekarang mencapai tahap akhir.